Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban di channel Top Tips. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Top Tips yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada edisi kali ini kita akan mengupas tentang salah satu tokoh yang sangat memusuhi Islam, wabil khusus memusuhi Nabi Muhammad SAW, yaitu paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab. Permusuhan yang dipertontonkan, yang dipertunjukkan oleh Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad SAW sangatlah kasar, sangat kasar. Bahkan itu ditunjukkan sejak awal mula Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam, khususnya ketika secara terang-terangan. Beliau pernah dalam suatu kesempatan mengumpulkan seluruh keluarga beliau. Tujuannya hendak mendakwahi mereka semua. Tapi belumlah Nabi Muhammad SAW berbicara menjelaskan tentang Islam, Abu Lahab telah mengancam. Melihat kondisi yang tidak kondusif demikian, maka Nabi Muhammad membubarkan perkumpulan yang pertama kalinya. Barulah yang kedua kalinya beliau menyampaikan tentang risalah Islam. Pertentangan yang sangat terekam oleh buku-buku sejarah ketika Nabi Muhammad menyeru kaum Quraisy di satu bukit. Beliau memanggil mereka untuk berkumpul. Kemudian setelah berkumpul, beliau menyeru mereka untuk beriman kepada apa yang beliau serukan. Tapi malah yang menjadi jawaban orang-orang Quraisy, khususnya Abu Lahab sendiri, yaitu pertentangan yang sangat keras. Dengan Abu Lahab mengatakan, atas dasar inikah engkau mengumpulkan kami, wahai Muhammad? Maka ketika Abu Lahab berbicara demikian, turunlah surat Al-Lahab kemudian yang secara spesifik mengancam dari apa yang dilakukan oleh Abu Lahab ini. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Sahabat Top Tips yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian di antara permusuhan yang dipertontonkan oleh Abu Lahab. Beliau sangat benci, dia sangat benci sekali dengan Islam, bahkan hendak memusnahkan Islam itu. Hatta Nabi Muhammad pun hendak beliau musnahkan dari muka bumi ini dengan ikut nimbrung dari perkumpulan permusyawaratan tokoh-tokoh Quraisy yang bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW ketika beliau hendak hijrah. Sahabat Top Tip yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di balik kerasnya benturan atau permusuhan yang dipertontonkan oleh Abu Lahab, ada cerita yang sangat menarik terkait awal mula kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Lahab menjadi sosok yang sangat senang, bahagia terkait dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena saking bahagianya dengan kelahirannya keponakannya ini, maka Abu Lahab mengundang banyak orang, kemudian menjamu mereka dengan makan yang enak-enak. Sepanjang jalan ketika beliau menelusuri jalan, maka Abu Lahab ini selalu menginformasikan kepada khalayak bahwa dia tengah memiliki seorang keponakan laki-laki. Dan tidak itu saja, kebahagiaan yang begitu memuncah itu tadi, dia sampai memerdekakan salah seorang dari budaknya. Ini menunjukkan bahwa Abu Lahab sangat bahagia dengan berita kelahiran dari Nabi Muhammad SAW. Dan menurut satu riwayat, ketika Abu Lahab telah meninggal, Al-Abbas, saudara beliau, pernah bermimpi tentang Abu Lahab. Dan di mimpi itu Abu Lahab menceritakan bahwa sejak kematiannya Allah senantiasa menyiksa daripada Abu Lahab. Cuma hanya di hari Senin lah, setiap hari Senin Abu Lahab mendapat keringanan. Dan itu tidak lain karena kebahagiaan dari kelahiran yang beliau pertontonkan, yang beliau tunjukkan, Nabi Muhammad SAW. Jadi karena kebahagiaan Abu Lahab terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW, kemudian sampai membebaskan
seorang budak itu mendapat dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan siksaan-siksaan permusuhan Abu Lahab terhadap Islam. Jadi ini sangat unik ya, dua kisah ya yang berbeda, dua kondisi yang sangat berbeda antara awal mula Nabi Muhammad SAW yang sangat dia cintai, yang sangat membahagiakan, kemudian ketika risalah telah hadir menyuruh kepada ketauhidan, Abu Lahab menunjukkan permusuhannya yang juga sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada edisi kali ini terkait dengan Abu Lahab bisa kita ambil hikmahnya, bagaimana pentingnya kita merawat daripada keimanan kita. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.